Hello gengs, tahukah kamu? Hitler lahir di Austria pada tahun 1889. Ia mengembangkan ide politiknya di Wina, sebuah kota dengan komunitas Yahudi yang besar, tempat ia tinggal dari tahun 1907 hingga 1913. Pada masa itu, Wina memiliki wali kota yang sangat anti-Yahudi, dan membenci orang Yahudi sangat umum di kota ini. Selama Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai tahun 1918, Hitler adalah seorang prajurit Jerman. Di akhir Perang Dunia Pertama, Hitler dan banyak tentara Jerman lainnya, tidak bisa melupakan kekalahan Kekaisaran Jerman. Komando tentara Jerman menyebarkan mitos bahwa tentara tidak kalah di medan perang, tetapi karena mereka telah dikhianati. Hitler menganggap warga Yahudi sebagai penyebab kekalahan Jerman saat Perang Dunia Pertama. Hitler juga menuding Yahudi sebagai penyebab atas pergolakan sosial dan ekonomi negaranya usai Perang Dunia Pertama. Pada 1920 dan awal 1930-an, Jerman masih berjuang melawan krisis ekonomi yang hebat. Jerman yang saat itu dikuasai Partai Nazi dan Hitler lantas memandang bahwa mengusir bahkan membinasakan orang-orang Yahudi merupakan solusi paling efektif. Hitler percaya pada mitos itu, bahwa Yahudi dan komunis telah mengkhianati negara. Dengan menyalahkan orang-orang Yahudi atas kekalahan tersebut, Hitler menciptakan musuh stereotip. Pada 1920-an dan awal 1930-an, negara yang kalah masih dalam krisis ekonomi besar. Menurut Nazi, mengusir orang-orang Yahudi adalah solusi dari masalah di Jerman. Selain itu, Adolf Hitler adalah salah satu dari orang Jerman yang menganggap diri mereka sebagai superior dan percaya bahwa ras Arya adalah ras yang paling unggul. Mereka memandang kaum Yahudi sebagai ancaman terhadap supremasi ras Arya dan mengaitkan mereka dengan berbagai konspirasi dan stereotip negatif. Ini menyebabkan implementasi kebijakan diskriminasi, segregasi, dan akhirnya genosida yang tragis terhadap kaum Yahudi selama Perang Dunia II. Melansir The Washington Post pada tahun 1930-an, Nazi menggunakan taktik propaganda untuk menebar kebencian pada orang Yahudi. Dalam propaganda itu salah satunya yang diungkapkannya adalah, orang-orang Yahudi bukan bangsa seperti negara lain, mereka membawa kriminalitas turun-temurun, katanya tahun 1940. Pesan politik ini dan janji untuk membuat Jerman kuat secara ekonomi kembali memenangkan pemilihan umum Hitler pada tahun 1932. Setelah dia berkuasa, hukum dan tindakan keji terhadap orang Yahudi terus meningkat. Pembasmian kaum Yahudi oleh Nazi Jerman dimulai dengan langkah-langkah diskriminasi seperti Undang-Undang Nuremberg pada tahun 1935, yang mana undang-undang tersebut mengatur pembatasan-pembatasan terhadap kaum Yahudi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun pada tahun 1941, Nazi beralih ke solusi akhir yang mengarah pada pembunuhan massal yang sistematis dalam apa yang dikenal sebagai Holocaust. Mereka mendirikan kamp kematian dan pusat-pusat eksekusi di berbagai tempat di Eropa yang diduduki untuk melaksanakan rencana ini. Pembantaian kaum Yahudi terjadi melalui berbagai metode, termasuk pemusnahan di kamar gas, eksekusi tembak mati, kerja paksa yang brutal, dan pengenalan kondisi kehidupan yang tak manusiawi. Kekejaman ini menyebabkan kematian jutaan orang Yahudi. Pada rentang waktu Perang Dunia Kedua sekitar 1939 dan 1945, Nazi pun membantai habis-habisan orang Yahudi di negara itu. Peristiwa yang terjadi selama Perang Dunia II itu dinamakan Holocaust dan menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang tewas akibat hal tersebut. Mereka yang masih bertahan pun melarikan diri dari wilayah Eropa yang dikuasai Jerman. Beberapa di antaranya lari ke Amerika Serikat, Inggris Raya, serta negara-negara lain yang tidak terjamah atau di luar ancaman Jerman seperti Palestina. Holocaust mencerminkan puncak dari kebencian manusia dan ideologi yang ekstrim. Namun, juga penting untuk diingat bahwa banyak individu dan kelompok yang berjuang melawan Nazi dan membantu menyelamatkan banyak nyawa. Banyak upaya perlawanan dan penyelamatan dilakukan, seperti menyembunyikan orang Yahudi dan membantu mereka melarikan diri dari kejaran Nazi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah ini adalah pentingnya mencegah penyebaran ideologi ekstrim, rasisme, dan diskriminasi. Dengan memahami sejarah dan mengambil tindakan untuk mencegah pengulangan kesalahan yang serupa, kita dapat berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan harmonis. Oke,
Sekian dulu info dari kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya dari Hitspedia hari ini.